Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Ramadhani dengan NPM 23412060 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pembuatan laporan keuangan untuk perusahaan dagang, jurnal penutup, dan jurnal pembalik pada mata kuliah pengantar akuntansi. Pengertian laporan keuangan. Berdasarkan laman Wikipedia, laporan keuangan adalah laporan yang disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan kinerja dan posisi keuangan pada suatu titik waktu. Serangkaian laporan keuangan bertujuan umum biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan arus kas. Laporan ini disiapkan untuk memberi pengguna di luar perusahaan seperti investor dan kreditor lebih banyak informasi tentang posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan sendiri mempunyai beberapa hal penting pada perusahaan dagang. Yang pertama, sebagai gambaran kondisi perusahaan. Yang kedua, bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban. Dan yang keempat, yaitu gambaran kredibilitas perusahaan. Bagaimana sih contoh laporan keuangan pada perusahaan dagang? Contohnya bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada laporan arus kas. Jadi laporan ini berfokus pada keluar masuknya uang kas perusahaan selama periode tertentu. Terdapat dua metode dalam pembuatan laporan arus kas, yaitu yang pertama ada metode langsung dan yang kedua ada metode tidak langsung. Yang kedua ada laporan keuangan laba rugi. Jadi tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk mengetahui performa perusahaan selama periode tertentu. Selain itu, laporan ini juga bisa menjadi bahan acuan untuk mengambil keputusan untuk periode selanjutnya. Yang ketiga adalah laporan piutang perusahaan. Adanya laporan piutang bertujuan untuk mencatat dan juga menyajikan rincian transaksi baik berupa penambahan maupun pengurangan piutang perusahaan, hingga informasi saldo akhir piutang setiap pelanggan. Yang keempat ada laporan utang perusahaan. Jadi, pembuatan laporan utang perusahaan ini bertujuan untuk mencatat dan juga menyajikan setiap penambahan maupun pengurangan utang perusahaan. Selain itu, juga untuk menyajikan informasi saldo akhir utang dari masing-masing supplier. Yang kelima ada laporan neraca perusahaan dagang. Tujuan dari adanya laporan neraca adalah sebagai laporan keuangan gabungan dari setiap laporan keuangan perusahaan selama periode 1 tahun. Dalam neraca terdapat informasi mengenai siapa saja pemegang saham perusahaan, kreditur yang ada, serta apa saja peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku dan berkaitan dengan perusahaan. Yang keenam ada laporan stok barang perusahaan dagang. Tujuan laporan ini adalah untuk menyajikan informasi terkait rincian stok barang milik perusahaan. Laporan stok barang memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada laporan fast moving inventory dan yang kedua adalah laporan slow moving inventory. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk memindahkan atau menormalkan atau menolkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba rugi bisnis selama satu periode. Adapun tujuan jurnal penutup yaitu yang pertama, menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga saldo perkiraan menjadi nol. Yang kedua, untuk menunjukkan saldo rekening modal yang sesuai dengan akhir periode. Yang ketiga, memisahkan transaksi akun beban dan pendapatan dari saldo periode sebelumnya. Dan yang keempat, menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan setelah dilakukan tutup buku. Akun tersebut terdiri atas akun aset, utang, dan modal. Akun yang harus dibuat jurnal penutup yaitu ada akun pendapatan, akun beban, rekening ikhtisar laba rugi, dan rekening kas. Jurnalnya bisa dilihat pada gambar berikut. Pengertian jurnal pembalik. Jadi, jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat untuk membalikkan jurnal penyesuaian transaksi tertentu pada awal periode akuntansi. Adapun bentuk dari jurnal pembalik adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian.
Jurnal pembalik memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menghindari kesalahan pencatatan pada awal periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, mempermudah pencatatan transaksi di awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan langsung dengan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menghindari terjadinya double entry atau pencatatan berganda pada periode selanjutnya. Dan yang keempat, mempermudah pengawasan dan konsistensi pencatatan. Terdapat 4 jenis akun yang perlu untuk dibuatkan jurnal pembalik, yaitu yang pertama, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Yang kedua, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Dan 4, pendapatan yang masih harus diterima. Jurnalnya dapat dilihat pada gambar berikut. Cukup sekian video pembahasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.